Ya, halo, selamat malam sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini, malam ini saya mau riding di sekitaran BSD ya. NR-nya sendiri aja karena kan hari kerja ya, jadi pada kerja nggak punya temen buat riding malam. Ya, hari ini tuh gue pengen ngebahas tentang suatu perbedaan yang ada pada kedua motor sport tipe 150 ya. Jadi ada dua brand motor, Honda dengan Suzuki, dengan tipe mesin yang sama tapi konfigurasinya berbeda ya, yaitu GSX dengan CBR ya. Sama-sama DOHC tapi memiliki konfigurasi mesin yang berbeda ya. Arah pengembangannya itu sangat jauh berbeda ya. Padahal kedua motor ini menggunakan tipe mesin yang hampir sama sebenarnya, DOHC, tapi konfigurasinya sangat jauh berbeda ya. Nah, ini bisa dilihat dari segi desain, filosofi, atau konsep pengembangannya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau secara filosofi, CBR 150 itu filosofinya lebih ke fine to ride ya, jadi nyaman dipakai untuk berkendara daily drive ya, atau dipakai buat harian, dipakai buat kerja, karena torsi bawah atau stop and go dia itu enteng banget atau gede ya, torsi bawahnya itu gede. Berbeda dengan Suzuki GSX-R 150 ya, torsi bawahnya itu lembek, ngempos banget. Tapi kalau dipakai buat gaspol, ini motor ini pas banget ya, karena torsi atasnya buas banget ya, atau agresif. Ya, lampu merah. Depan ada R15 cuy. R15 sama CBR. Ya, sayang banget gak ada partnernya ya. Ya, lanjut ke pembahasan apa sih yang membedakan CBR dengan GSX ya. Jadi ini lebih ke suatu keunggulan dan kekurangannya ya. CBR 150 itu memiliki konfigurasi mesin square ya, yang buas di putaran bawah dan lemot di putaran atas. Ada R15 tapi dia jalan santuy. Kelebihan dari mesin ini yaitu buas di putaran bawah tapi ya sedikit ngempos ya di putaran atas. Hal yang menjadikannya dia itu agresif ya di putaran bawah atau stop and go nya dia itu lebih dapat ya dibandingkan GSX-R 150. Yang jelas akselerasi bawahnya itu dia bagus, dapat, sangat jauh berbeda dengan GSX ya. Jadi sebenarnya gini ya, sistem bukaan klepnya itu kalau CBR noken as itu dia nggak langsung menekan klep ya, melainkan melalui perantara. Oke, lanjut. Ada mobil. Ya, lanjut, ada mobil. Jadi noken as itu nggak langsung menyentuh klep ya, melalui perantara, yaitu rocker arm, yang menjadikan ada sedikit jeda. Dan dengan adanya rocker arm ya, jadi lebih kayak meminimalisir gesekan, sehingga motor ini lebih terkesan lebih halus ya. Kelebihannya itu torsi bawahnya buas ya. Ya, enak lah dipakai buat riding daily drive, buat riding harian gitu. Tapi lemahnya ada pada putaran atas, karena emang motor ini itu bukan motor high performance ya, tapi lebih tepatnya cara karakter lebih ke fun to ride ya, dipakai buat riding santai, touring, bukan buat balap atau buat adu kecepatan ya. Nah, sedangkan kalau Suzuki GSX-R 150 itu dia noken as itu langsung menyentuh klep ya.
Hal inilah yang menjadikan Suzuki GSX-R 150 itu lembek atau ngempos di putaran bawah. Tapi ini menjadi suatu kelebihan ya, yang dimana motor ini memiliki torsi yang besar, buas di putaran atas. Karena emang motor ini didesain dengan high performance ya, teknologinya emang teknologi buat balap ya kan. Berarti kalau dibilang real DOHC ya Suzuki GSX-R 150. Kita kiri aja ya. Sorry. Gila jalanan sepi cuy. Tumben banget ini sepi malam hari, gak ada yang NR ya. Ya jadi itu penjelasan singkat gue ya mengenai tipe mesin square dengan overbore ya kan. Suzuki itu tipe mesinnya atau konfigurasi mesinnya itu overbore. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan ya Suzuki GSX-R dengan CBR itu, kalau kita bikin komparasi kayaknya kurang tepat ya, karena emang orientasi mesin atau pengembangannya itu berbeda ya. Satunya itu lebih ke daily drive atau dipakai buat harian. Nah satunya itu emang dipakai buat balap karena emang real DOHC ya Suzuki GSX-R 150. Jadi kalau kalian pakai buat balap dalam posisi standar ya mungkin CBR bakal lebih dapat akselerasinya ya di putaran bawah, tapi CBR ini bakal ngempos di putaran atas dan Suzuki pasti bakal ada di depan karena emang secara RPM limit GSX itu bisa nyampe 13.000, sedangkan CBR emang ya dia nggak nyampe cuy, cuma 11.500. Karena emang karakter kedua motor ini udah berbeda ya kan. Yang satu disematkan teknologi high performance, yang satunya lagi ya cuma buat pakai riding harian gitu, lebih ke daily drive. Karena kalau dilihat dari segi desain itu udah jelas ya, jauh sangat berbeda. Dari desain stangnya aja ya, kalau GSX itu kan udah under yoke ya, kalian butuh high ride buat bisa mengendarai motor ini ya. Sedangkan kalau misalkan CBR 150 desain stangnya itu kan masih dia itu upper yoke ya, dimana kalian nggak perlu high ride buat mengendarai motor CBR. Jadi kalau bicara kenyamanan pasti CBR 150 yang menang ya kan. Tapi kalau bicara kecepatan, torsi atas terutama ya pasti Suzuki GSX-R 150. Jadi intinya adalah kalau kalian nyari motor buat dipakai buat harian, nyaman, dipakai buat kerja, pakai buat warawiri ke sono kemari ya kan, tanpa mencari top speed atau kecepatan ya kalian harus pilih CBR, itu pas banget dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian suka balap, drag, kecepatan tinggi ya kan, top speed, ya kalian salah kalau memilih CBR. Kalian harus ya meminang Suzuki GSX-R 150. Karena gini loh, komponen mesin Suzuki itu udah high performance, berarti komponen mesinnya udah pasti yang jauh lebih teknologinya udah berbeda gitu. Komponennya lebih mahal dibandingkan komponen mesin CBR yang dia bukan motor yang didesain secara teknologi high performance gitu. Yang ada kalau kalian paksa misalkan nih kalian ganti ECU kemudian kalian paksa buat digeber di RPM 13.000, gue yakin motor itu nggak akan awet, pasti jebol karena kan emang secara desainnya emang dia udah lebih mengarah pada kenyamanan berkendara gitu. Yang pasti komponen yang dipakai CBR 150 itu nggak akan support gitu kalau kalian paksa geber di RPM 13.000. Bisa aja CBR itu dibikin RPM-nya tembus 13.000 ya, kalian tinggal ganti ECU, setting ya kan, udah bisa itu dipakai buat digeber di RPM 13.000. Tapi pertanyaannya apakah komponen mesinnya mendukung? Jawabannya pasti tidak, karena kan produsen yang memproduksi motor itu juga pasti udah memperhitungkan ya sesuai dengan kebutuhan dan orientasi
atau pengembangan dari motor itu ya kan. Berbeda dengan Suzuki GSX-R 150. Motor ini udah disematin teknologi high performance yang jelas. Spare partnya itu udah pasti mendukung ya kan. Kalian geber di RPM 13.000 bahkan nyampe 15.000 pun dia masih ya aman-aman aja, karena emang teknologinya emang teknologi yang ya sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan porsinya ya kan. Ya mungkin sekian video dari saya, semoga ya menambah wawasan. Mohon maaf kalau banyak ada suatu kesalahan ya dari penjelasan saya. Oke, see you next time, see you next video, bye bye.